Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Oktober tahun 2023 sepertinya menjadi bulan paling suram bagi sebagian orang di negara Timur Tengah. Pasalnya saat Palestina membutuhkan bantuan negara Arab Muslim. Hubungan Irak dan Arab Saudi kembali dipertanyakan lantaran Irak menyebut Saudi sebagai aib negara Arab. Memang saat ini Arab Saudi menjadi sorotan dunia Islam apalagi dengan Vision 2030-nya. Banyak kebijakan Arab Saudi yang kontroversial, namun tahukah kalian, apa saja alasan Irak sehingga menyebut Saudi sebagai aib negara Arab? Tetap tonton dan simak terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Dalam sejarah Irak modern ada satu penguasa paling fenomenal, yang nama bahkan wajahnya takkan hilang dari ingatan pemimpin-pemimpin dunia. Dialah Saddam Hussein, namun mari kesampingkan dulu sosok fenomenal satu itu. Dan kembali pada pembahasan kita yang mana baru-baru ini negara bekas Saddam Hussein berkuasa. Menyebut Saudi Arabia sebagai aib negara Arab dilansir dari CNN. Pernyataan tersebut datang dari pemimpin Syiah Irak Muqtada al-Sadar, yang menilai negara-negara Arab gagal memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina, pasca perang pasukan Israel dan Hamas pecah. Di pekan pertama Oktober tahun 2023 al-Sadar juga mengecam para pemimpin negara Arab. Karena tak memberikan bantuan yang memadai untuk Palestina, kecaman itu muncul lantaran pemimpin Syiah itu memandang negara-negara Arab termasuk Arab Saudi berdiri di atas kebijakan yang berstandar ganda. Muqtada al-Sadar seperti dikutip dari Al Jazeera mengatakan, di saat negara Ukraina dibombardir oleh Rusia, semua negara tak terkecuali negara-negara Arab bergegas memberi dukungan kepada Ukraina. Lantas mengapa tak melakukan hal yang sama untuk Gaza? Tak hanya itu, kenyataan al-Sadar tentang Saudi aib bagi negara Arab, dan memalukan disebabkan Arab Saudi serta beberapa negara Arab lainnya, seperti Uni Emirat, Bahrain, Sudan, Maroko, Yordania, dan Mesir dibutakan menormalisasi hubungan dengan Israel. Dalam Abraham Accord memang kabar tersebut masih sebatas isu, namun isu itu sepertinya akan menjadi kenyataan. Sebab Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan memberi lampu kuning dengan mengatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel dapat membawa manfaat yang signifikan bagi kawasan Timur Tengah. Tapi tak dipungkiri Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman kerap menjadi perbincangan dalam dunia Islam lantaran kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Karena itu pernyataan pemimpin Syiah Irak terhadap Arab Saudi boleh dikata tak ada salahnya, apalagi sebagai negara Muslim. Bantuan kepada Palestina lebih penting daripada menormalisasi hubungan dengan Israel, yang jelas-jelas menindas kaum muslimin. Meski demikian, terlepas dari salah satu atau tidaknya Saudi dianggap aib negara Arab, sikap atau kebijakan Arab Saudi memang sangat berbanding terbalik dengan Irak. Bisa kalian lihat sendiri, belum genap sehari Hamas dan Israel saling serang. Puluhan orang telah berkumpul di jantung kota Baghdad untuk menyatakan solidaritas terhadap rakyat Palestina, sekaligus merayakan keberhasilan Hamas melancarkan operasi Badai Al-Aqsanya. Tak hanya dalam bentuk dukungan ketika Israel memblokade perbatasan-perbatasan Gaza, untuk menghalangi setiap bantuan yang dikirim ke warga Palestina, Muqtada al-Sadar justru dengan tegas mengatakan, kami siap mengirimkan makanan dan air ke Gaza melalui Mesir, Suriah atau tempat-tempat lain. Sebenarnya bantuan Irak terhadap warga Palestina sudah ada dari dulu. Bahkan bantuan itu juga mencakup para imigran Palestina yang berada di negara. 1001 malam Muhammad Shtayyeh sebagai Perdana Menteri Palestina mengatakan bahwa Presiden Irak dan Ketua Parlemen setuju memberi bantuan dan memenuhi hak-hak 7.000 imigran Palestina di Irak. Padahal jika dibandingkan dengan Arab Saudi, perekonomian Irak bisa dibilang lebih rendah. Lantaran Irak harus merogoh kocek sebanyak-banyaknya setiap kali terlibat konflik dengan negara-negara lain, termasuk saat berkonflik dengan Amerika Serikat. Yang mengejutkan, sekalipun Irak memiliki perekonomian yang jauh dari Arab Saudi, namun negara yang difitnah menyimpan senjata pemusnah massal, sehingga diinvasi oleh Amerika Serikat selama 20 tahun. Itu tak hitung-hitung memberi bantuan kepada Palestina, meskipun bantuannya dalam bentuk angkatan perang hingga kelompok bersenjata. Hebatnya lagi, satu di antara kelompok bersenjata yang terafiliasi dengan Irak, yakni Angkatan Hizbullah, terang-terangan mengancam akan menyerang bangkalan Amerika Serikat dengan rudal pesawat tanpa berawak dan pasukan khusus jika negeri Paman Sam itu ikut campur dalam konflik Israel-Hamas. Ancaman pasukan Hizbullah kepada Amerika Serikat
bukanlah ancaman yang bisa dianggap remeh. Pasalnya selain Hizbullah, Irak juga memiliki pasukan angkatan bersenjata, yang terbagi tiga mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Itu belum termasuk perlengkapan alutsista yang kekuatannya sama-sama tak bisa dipandang sebelah mata. Secara keseluruhan Iran memiliki 330.000 personil aktif, di mana 200.000 yang merupakan tentara nasional dan 130.000 yang tergabung sebagai pasukan paramiliter. Dari 200.000 tentara nasionalnya itu 180.000 terhitung sebagai pasukan angkatan darat, 10.000 pasukan angkatan laut, dan 3.000 personil angkat udara. Meski jumlahnya terbilang sedikit, namun jumlah tersebut tergolong banyak untuk ukuran negara Timur Tengah, lantaran mampu menyaingi negara Arab Saudi, yang jumlah pasukan militernya ada di angka 3.350.000 untuk alat utama sistem senjata atau alutsista. Irak adalah negara yang alutsistanya banyak dibeli dari Amerika Serikat. Terdengar kontradiktif, namun begitulah keadaannya. Untuk alutsista angkatan udaranya, Irak membeli jet tempur F-16F Falcon sejumlah 26 unit. Meski F-16 masuk dalam kategori pesawat jadul, namun dari segi spesifikasi dan sistemnya F-16 memiliki kemampuan bermanuver yang kecepatannya mencapai 21.178 km per jam. Kemampuan jelajahnya ada di angka 4.217 km per jam, didukung dengan radius tempur 546 km. Di bagian persenjataan F-16 bisa membawa 11 amunisi berbeda, mulai dari rudal ke udara, udara ke darat, hingga untuk pengeboman lain kali jika F-16 berada dalam kondisi terbaiknya. Maka kemungkinan jet tempur satu itu bisa membawa AGM-1558JM, yaitu amunisi milik Amerika, yang jangkauannya berkisar 926 km. Dengan adanya pesawat F-16 ini menambah alutsista udara Irak, yang telah memiliki 59 unit jet tempur, 149 pesawat misi khusus, dan 204 helikopter. Menariknya, untuk alutsista darat, jumlah dan harga pembelian Irak kepada Amerika tak main-main, mulai dari tank tempur M1A1 Abrams sebanyak 321 unit, di mana satu unitnya dibanderol dengan harga 93 miliar. Kemudian ada tank M151 Humvee sebanyak 10.000 unit yang dihargai dengan harga 3,3 miliar per unitnya. Ada juga jenis kendaraan peluncur artileri bertipe M109 yang berjumlah 90 unit, dan persatuannya dihargai 16 miliar. Dan yang paling terbaru pada tahun 2020 kemarin, Irak membeli sistem pertahanan roket milik Amerika, yaitu Patriot. Dari perlengkapan alutsista barusan tentu semakin menambah kekuatan angkatan darat Irak, di mana sebelumnya Irak telah mengoleksi 923 unit tank, 39.474 kendaraan lapis baja, 177 peluncur artileri, dan 424 peluncur roket. Terlebih lagi dalam beberapa hari terakhir, Israel terus-menerus menyebarkan informasi bahwa pihaknya akan menyerang Gaza melalui serangan darat. Alhasil Ketua PMF atau Pasukan Mobilis Populer Vale Al-Fayed merespon informasi tersebut dengan berkata, ketika Palestina menderita akibat agresi Israel yang mengerikan, maka Irak akan memenuhi semua tugasnya terhadap rakyat Palestina di berbagai bidang, termasuk bantuan sipil dan militer. Tak hanya itu, pemimpin perlawanan Irak juga menggarisbawahi bahwa negaranya akan menjadi tameng utama untuk mendukung perlawanan Palestina dan berjanji tidak akan membiarkan sekutu Israel membantu bahkan mendukung pendudukan terhadap rakyat Palestina. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan bantuan Irak, Hamas akan memberi perlawanan terhadap Israel? Wallahu alam bisawab. Terima kasih kepada semua saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.